Di tepian pasar utama negara Arta, Radit berdiri di bawah naungan bendera merah kerajaan. Bau darah babi dan teriakan pedagang mengiringi harinya. Sejak kecil, ia tahu tempatnya di dunia ini. Laki-laki tak punya suara, apalagi kehormatan. Ibunya, Sari, adalah pedagang daging yang dihina karena melahirkan anak lelaki. Setiap malam, Radit memandangi para prajurit perempuan yang berlatih di halaman istana. Mereka gagah, kuat, dan disegani. Ia tahu, di negeri matriarki ini, seorang pria yang menyentuh pedang bisa dihukum mati. Namun setiap gerakan pedang yang ia lihat menyalakan bara dalam dadanya. Diam-diam ia belajar bela diri dari seorang lelaki tua yang dulu pernah menjadi pelayan istana. Lelaki itu cacat di kakinya, tapi masih menyimpan ilmu perang kuno yang telah dilarang. Kekuatan bukan hanya di otot, tapi di keberanian melawan aturan yang salah, ucapnya setiap kali Radit jatuh. Suatu malam, Radit hampir tertangkap berlatih. Seorang pengawal perempuan bernama Lira, terkenal kejam, menatapnya dengan dingin. Namun alih-alih melapor, ia hanya berkata, "Jangan biarkan mereka tahu kalau kau masih hidup." Hari berikutnya, kabar besar mengguncang pasar. Turnamen Dewa Perang dibuka, untuk pertama kalinya mengizinkan satu laki-laki ikut bertanding, sebagai bahan olok-olok. Radit merasa darahnya bergetar. Ini kesempatan, meski mungkin juga akhir hidupnya. Ibunya memohon agar ia tidak ikut. "Kita hidup cukup dari daging babi, Radit. Jangan gila." Tapi Radit tahu, selama ia hanya menjual darah hewan, ia tak akan pernah tahu harga darah manusia. Malam sebelum keberangkatan, ia berlutut di depan makam ayahnya, yang katanya mati muda karena menentang hukum kerajaan. Ia menancapkan sebilah pisau kecil di tanah. "Jika aku mati, biarlah aku mati bukan sebagai budak," bisiknya. Saat fajar menyingsing, ia meninggalkan desanya. Langkahnya berat, tapi matanya menyala. Di kejauhan, bendera kerajaan berkibar, simbol kekuasaan perempuan yang selama ini menindasnya. Di jalan menuju ibu kota, ia melihat banyak laki-laki berlutut di pasar, diseret oleh pengawal perempuan karena melanggar aturan berpakaian. Dunia ini bukan tempat bagi pria berani. Tapi Radit tahu, ia akan menjadi pengecualian pertama. Dan di menara tertinggi istana, seseorang memperhatikannya lewat cermin sihir. Seorang permaisuri muda yang matanya tajam seperti mata elang, bergumam, "Anak itu, darahnya tidak biasa." Istana Arta berdiri megah di bawah cahaya bulan, dikelilingi tembok batu hitam. Disinilah para perempuan penguasa menentukan nasib rakyat, dan tempat Radit akan diuji untuk pertama kalinya. Dalam arena seleksi turnamen Dewa Perang, ratusan perempuan prajurit menatap Radit dengan tawa menghina. "Lelaki babi mau jadi dewa?" seru salah satu peserta, membuat semuanya terbahak. Radit hanya menunduk, tapi tangannya gemetar, bukan karena takut, melainkan menahan amarah. Lira, pengawal yang dulu menolongnya, kini berdiri di antara panitia seleksi. Tatapan mereka bertemu sekejap, dingin tapi penuh arti. Ia berbisik, "Kau gila, Radit. Tapi aku ingin tahu seberapa jauh kegilaanmu bisa pergi." Saat giliran bertarung tiba, Radit menghadapi prajurit perempuan bertubuh tinggi bernama Sena. Pukulan pertama membuat Radit terlempar ke tanah, tapi entah dari mana, tubuhnya memancarkan kekuatan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Dengan refleks sempurna, ia menangkis serangan berikutnya dan menjatuhkan Sena dalam 3 gerakan. Hening. Semua mata menatapnya, tak percaya. Di kursi kehormatan, Permaisuri Agra menatap tajam. "Anak ini, darahnya bukan darah biasa," katanya perlahan. Setelah pertarungan,
Radit dipanggil ke ruang pribadi permaisuri. Di sana, udara terasa dingin. "Siapa ayahmu?" tanya permaisuri Agra tanpa basa-basi. Radit menjawab, "Aku tak tahu." Sebuah senyum tipis muncul di wajahnya. "Kau akan segera tahu." Malam itu, Radit ditempatkan di asrama khusus. Ia tak tahu, para pengintai rahasia kerajaan diperintahkan mengawasinya setiap saat. Salah satunya adalah Melang, seorang pembunuh bayaran yang dikenal dengan keindahan dan racunnya. Sementara itu, di luar istana, ibunya diserang oleh pasukan bayangan kerajaan. Mereka mencari sesuatu, bukan uang, tapi kalung batu darah yang diwariskan dari ayah Radit. Sari bersembunyi di hutan, terluka parah. Di dalam tidurnya, Radit bermimpi tentang lautan darah dan suara laki-laki yang memanggilnya dari dalam kegelapan. "Bangkitlah, anak Arta, darahmu belum menebus dosaku." Ketika ia terbangun, bekas luka di dada tiba-tiba bersinar merah, dan dari jauh, lonceng istana berbunyi, menandakan awal dari sesuatu yang lebih besar dari sekadar turnamen. Matahari terbit di atas langit negara Arta, sinarnya memantul pada ribuan bendera merah yang berkibar di arena utama turnamen Dewa Perang. Ratusan peserta perempuan berbaris dalam formasi megah, sementara Radit, masih dengan penyamaran prajurit dari utara, berdiri di ujung barisan, menunduk agar wajahnya tak dikenali. Detak jantungnya berpacu, bukan karena takut, tapi karena darahnya seperti bergetar memanggil sesuatu yang asing, seolah arena ini memang diciptakan untuknya. Suara gong besar memecah udara. Pertandingan pertama dimulai. Benturan pedang, denting baja, dan jerit kesakitan menyatu dalam satu simfoni perang. Radit menatap pemandangan itu dengan mata tajam. Ini bukan sekadar pertarungan kekuatan, tapi juga kehormatan, status, dan kebanggaan bagi para perempuan Arta. Ia tahu, bila penyamarannya terbongkar, hukuman mati menunggunya. Namun tekadnya tak gentar, lebih baik mati sebagai pejuang daripada hidup dalam hinaan. Ketika namanya dipanggil, sorak-sorai penonton bergemuruh. Lawannya adalah Sora, gadis bangsawan yang sebelumnya memprolognya di pasar. Arena tiba-tiba menjadi sunyi ketika mereka saling menatap. Sora tersenyum sinis, "Kau akan menyesal menantangku, orang utara." Radit menjawab dingin, "Aku tak berperang untuk menyesal." Pertarungan pun dimulai. Gerakan Sora cepat dan anggun, seperti tari maut. Pedangnya berkilat setiap kali menebas udara, tapi Radit mampu menghindar dengan kelincahan yang tak biasa. Para penonton mulai bergumam, gerakan Radit bukan milik siapapun dari utara. Saat Sora menyerang dengan jurus pamungkasnya, Radit menangkis dan berbalik dengan teknik kuno, memukul jatuh pedangnya ke tanah. Arena terdiam. Hanya suara napas mereka berdua yang tersisa. "Dari mana kau mempelajari itu?" tanya Sora, suaranya bergetar antara marah dan takut. Radit menatapnya lama sebelum menjawab, "Dari mimpi." Kalimat itu membuat Sora terpaku. Ia tahu hanya satu orang dalam sejarah Arta yang pernah berkata demikian, Dewa Perang Pertama, seorang pria yang dibuang dan dihapus dari sejarah negeri ini. Malamnya, Radit duduk sendirian di kamar penginapan, menatap luka di lengan kirinya. Luka itu tidak berdarah merah, melainkan keemasan. Setiap denyutnya membawa rasa sakit yang aneh, seperti ribuan bisikan menuntut untuk dibangkitkan. Ia menutupinya dengan kain, tapi sinar itu terus berdenyut di bawah kulitnya. "Apa sebenarnya aku ini?" gumamnya. Sementara itu, di ruang rahasia istana, para tetua perempuan sedang membahas hal yang sama. "Ada sesuatu yang bangkit," kata salah satu penjaga naskah kuno. Simbol darah emas telah muncul kembali. Ratu Agung Arta yang terkenal kejam dan dingin hanya tersenyum samar. Jika legenda itu benar, maka darah pengkhianat telah kembali ke dunia. Keesokan harinya, Radit kembali ke arena. Kali ini ia melawan prajurit elit yang disebut Tiga Mawar Emas, penjaga kehormatan istana. Pertarungan berlangsung sengit dan brutal. Pedang patah, perisai hancur, dan debu menutupi pandangan. Namun di tengah kekacauan itu, Radit mulai kehilangan kendali. Matanya bersinar emas, gerakannya menjadi tidak manusiawi, dan setiap tebasannya meninggalkan kilatan cahaya yang menakutkan. Penonton berteriak, sebagian ketakutan, sebagian terpukau. Ketika akhirnya ia memenangkan pertandingan dengan satu serangan telak,
Seluruh arena membisu. Sora, yang menyaksikan dari pinggir lapangan, menggigil. Ia tahu apa yang baru saja dilihatnya bukan manusia biasa. Darah dewa, benar-benar hidup di dalam dirinya, bisiknya. Tapi sebelum ia sempat mendekat, penjaga istana datang dan menarik Radit ke ruang bawah tanah. Ia tidak tahu, nasibnya akan berubah selamanya malam itu. Di ruang gelap yang lembab, Ratu Agung sendiri turun menemui Radit. Tatapannya menusuk, suaranya seperti racun. Jadi kau yang membawa kembali darah terlarang itu. Radit menatap tanpa takut, meski darah emas di tubuhnya berdenyut liar. Aku tidak tahu apa yang kau maksud, jawabnya pelan. Ratu tersenyum sinis. Kau akan tahu segera. Karena darah itu adalah darah yang dulu menggulingkan tahta para perempuan. Udara lembab di ruang bawah tanah itu membuat napas Radit berat. Ia dirantai di pilar batu dengan besi kuno yang berukir simbol matahari terbalik, simbol pengekang kekuatan ilahi. Sementara di hadapannya berdiri Ratu Agung Arta, mengenakan jubah merah gelap dengan mahkota hitam bertatah giok. Tatapan matanya dingin, namun di balik itu ada rasa takut yang samar, seolah ia sedang berhadapan dengan sesuatu yang seharusnya tak pernah hidup kembali. Darahmu bukan darah biasa, katanya perlahan sambil berjalan mendekat. Itu darah yang pernah membakar seluruh negeri. Leluhurmu adalah pria yang menantang sistem matriarki kami 1000 tahun lalu, Dewa Perang Pertama. Radit mengangkat wajahnya. Kau bicara seolah aku adalah ancaman. Ratu tersenyum tipis. Bukan seolah. Tapi memang benar begitu. Kilatan petir di luar menerangi ruangan sesaat. Dalam cahaya itu, Radit melihat ukiran-ukiran di dinding, gambar seorang pria bersayap emas sedang menebas pasukan wanita bersenjata tombak. Tulisan kuno di bawahnya berbunyi, yang berani menantang keseimbangan akan lahir kembali dalam bentuk yang tak diinginkan. Radit menatapnya lama, dadanya terasa sesak. Sementara di permukaan, Sora menyelinap ke perpustakaan rahasia istana, mencari kebenaran tentang darah emas yang disebut Ratu. Di antara gulungan tua yang nyaris hancur, ia menemukan catatan tentang perang lama antara klan pria dan matriarki Arta. Tertulis bahwa Dewa Perang Pertama bukan pemberontak, melainkan pelindung rakyat yang dibohongi oleh para tetua perempuan. Namun sejarah itu dihapus, dan yang tersisa hanyalah kebohongan yang diturunkan turun-temurun. Malam itu, Sora memutuskan untuk menyelamatkan Radit. Ia tahu, jika Ratu menemukan cara mengekstrak darahnya, maka Radit akan mati, dan kekuatannya akan digunakan untuk memperkuat dominasi matriarki. Dalam gelap, ia menyelinap masuk ke ruang bawah tanah dengan bantuan prajurit muda bernama Linya, yang diam-diam juga menentang sistem Arta. Kau gila, bisik Linya, tapi mungkin kegilaan ini yang bisa mengubah dunia. Saat rantai besi dibuka, Radit hampir tak sadarkan diri. Cahaya dari lentera kecil memantul di wajahnya yang pucat, tapi di matanya masih ada bara api yang menyala. Kenapa kau menolongku? Tanya Radit dengan suara serak. Sora menjawab pelan, karena aku tak ingin lagi percaya pada kebohongan. Ia menuntun Radit keluar dari penjara itu, langkah mereka cepat namun hati mereka penuh ketakutan. Ketika mereka tiba di halaman istana, alarm berbunyi. Puluhan penjaga menyerbu dengan senjata terhunus. Radit masih lemah, tapi ketika salah satu panah hampir mengenai Sora, sesuatu di dalam dirinya pecah. Darah emas di tubuhnya berdenyut keras, rantai energi meledak dari tanah, menebas udara dan menumbangkan semua penjaga dalam sekejap. Cahaya keemasan membentuk simbol naga di langit malam. Ratu yang menyaksikan dari balkon atas menatap pemandangan itu dengan ngeri. Dia bangkit, katanya dengan suara nyaris berbisik. Darah terlarang itu benar-benar bangkit kembali. Di bawah sinar bulan, Radit berdiri di tengah kobaran api, tubuhnya dilingkupi aura emas yang bergolak, sementara Sora menatapnya tak percaya.
Ia menyadari, lelaki di hadapannya bukan lagi hanya Radit, tapi sesuatu yang jauh lebih besar, lebih berbahaya, dan mungkin ditakdirkan untuk menghancurkan dunia. Ketika mereka akhirnya melarikan diri ke hutan utara, Radit mulai mengingat kilasan aneh, sosok pria bersayap, perang besar, dan seorang perempuan yang menangis di singgasana. Aku pernah hidup di masa lalu, bisiknya pelan. Sora menatapnya tertegun, dan untuk pertama kalinya, ia merasa ketakutan bukan pada Radit, tapi pada takdir yang menuntun mereka berdua. Kabut tebal menggantung di atas hutan utara, menelan setiap langkah Radit dan Sora. Nafas mereka membentuk uap dingin, dan bunyi serangga malam terdengar seperti bisikan rahasia yang menyambut mereka ke wilayah terlarang. Di balik pepohonan yang tinggi dan tua, cahaya keemasan samar masih berdenyut dari lengan Radit, meski ia sudah berusaha menahannya dengan kain dan tenaga dalam. Kau harus mengendalikannya, kata Sora lirih. Jika tidak, kita berdua akan jadi target seluruh negeri. Radit hanya mengangguk lemah. Dalam pikirannya, bayangan masa lalu terus berkelebat seperti mimpi yang ingin pecah. Mereka menemukan tempat berlindung di sebuah kuil tua yang telah lama ditinggalkan, di tepi tebing. Patung-patung perempuan bersayap berdiri di sana, sebagian retak dan ditumbuhi lumut. Sora menyalakan api kecil dan duduk di samping Radit. Aku tidak tahu kenapa aku percaya padamu, katanya pelan. Tapi ketika melihat ratu ingin membunuhmu tanpa alasan, aku tahu ada kebenaran yang disembunyikan. Radit menatap nyala api. Kebenaran itu bukan milikku seorang. Tapi jika aku menemukannya, aku akan mengubah dunia ini. Di kejauhan, suara kuda terdengar samar. Pasukan pengejar sudah mulai menyebar. Sora berdiri cepat, tapi Radit menahan tangannya. Mereka tidak akan menemukan kita malam ini. Matanya menatap kegelapan dengan keyakinan yang aneh, seolah ia sudah tahu arah setiap langkah musuh. Sora menyadari ada kekuatan lain yang mulai hidup dalam diri Radit, bukan hanya darah, tapi juga ingatan yang bukan miliknya. Saat malam semakin pekat, Radit bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat sosok pria bersayap emas berdiri di padang pertempuran, di hadapannya seorang perempuan dengan wajah mirip Ratu Agung, tapi lebih muda dan lembut. Aku tidak ingin melawanmu, kata suara pria itu. Kau tidak punya pilihan, jawab perempuan itu dengan air mata. Cahaya meledak, dan Radit terbangun dengan keringat dingin. Tangannya bergetar, dan ia melihat simbol matahari terbalik terbentuk samar di telapak tangannya. Keesokan harinya, Sora pergi mencari makanan, sementara Radit berlatih mengendalikan kekuatannya di halaman kuil. Ia mengingat kata-kata ibunya dulu, tentang menahan amarah, tentang menyalurkan tenaga lewat napas. Tapi darah emas di tubuhnya seperti makhluk hidup, menolak diperintah. Setiap kali ia mencoba mengendalikannya, muncul kilasan wajah-wajah asing, peperangan, dan tangisan. Hingga akhirnya, kekuatannya lepas kendali, menghancurkan sebagian dinding kuil. Sora kembali tepat saat debu masih beterbangan. Radit, teriaknya. Ia melihat pria itu berlutut di tanah, matanya menyala emas, tapi kali ini air mata menetes di pipinya. Aku tidak ingin menjadi monster, katanya pelan. Sora memegang wajahnya, kau bukan monster. Kau hanya manusia yang diberi beban yang bukan milikmu. Untuk pertama kalinya, Radit menatapnya dengan kelembutan yang tak pernah ia tunjukkan pada siapapun. Namun kedamaian itu tak bertahan lama. Dari arah utara, sekelompok prajurit perempuan bertopeng muncul, dengan lambang bunga giok di dada mereka, pasukan pribadi Ratu Agung. Tanpa peringatan, mereka menyerang. Sora menghunus pedangnya, sementara Radit berdiri di depannya,
tubuhnya bergetar antara kendali dan kehilangan. "Kau harus pergi," katanya keras. Tapi Sora menolak, "Aku takkan meninggalkanmu lagi." Pertempuran itu berlangsung singkat namun brutal. Radit menahan kekuatannya sebisa mungkin, tapi ketika salah satu musuh hampir menebas Sora, darah emasnya meledak lagi, menembus langit dan menghancurkan seluruh tebing di sekitar mereka. Dalam cahaya keemasannya menyilaukan, Sora berteriak memanggil namanya, namun Radit sudah tak sadarkan diri. Tubuhnya terlempar ke dalam jurang, menghilang dalam kabut tebal di bawah sana. Ketika matahari pagi menyinari hutan, Sora berdiri di tepi jurang, air matanya jatuh perlahan. Ia tidak tahu apakah Radit masih hidup, tapi jauh di dasar lembah, tangan pria itu bergerak pelan. Di antara reruntuhan batu dan tanah, simbol matahari terbalik di telapak tangannya kini bersinar terang, menandakan sesuatu yang jauh lebih besar baru saja terbangun. Kabut lembah utara belum sepenuhnya sirna ketika pasukan patroli menemukan sisa reruntuhan di tebing. Tak ada tanda kehidupan, hanya jejak darah dan serpihan batu yang terbakar. Mereka melapor langsung ke Ratu Agung Arta, yang sejak malam sebelumnya tak tidur. Wajahnya tampak dingin, namun di balik matanya ada kegelisahan. Jika benar darah itu masih hidup, katanya pelan kepada Panglima Jia, maka seluruh sejarah negeri ini akan berguncang. Perintah pun dikeluarkan, seluruh penjuru kerajaan harus mencari seorang pria muda bernama Radit, hidup atau mati. Sementara itu, di dasar lembah, Radit terbangun di antara reruntuhan. Tubuhnya penuh luka, tapi hidup. Air hujan menetes dari tebing, membasuh wajahnya yang berlumuran tanah. Ia menatap langit abu-abu di atasnya dan merasakan keheningan yang berat. Tak ada Sora, tak ada suara. Hanya desiran angin yang membawa bisikan samar seperti doa dari masa lalu. Dengan tenaga tersisa, ia berjalan ke arah hutan, mencari perlindungan. Beberapa hari kemudian, ia tiba di sebuah perkampungan tua yang dikelola para veteran perang yang disingkirkan oleh istana. Mereka hidup sederhana, menolak tunduk pada sistem matriarki, tapi juga tak berani melawan. Pemimpinnya, seorang lelaki tua bernama Lao Shen, mengenali sesuatu dalam diri Radit. "Aku pernah melihat mata seperti itu," katanya. Mata yang pernah menatap maut tanpa gentar. Ia menawarkan tempat tinggal dan pengobatan, tapi memperingatkan bahwa banyak mata kini mengincar utara. Di malam yang sunyi, Radit duduk di dekat api unggun bersama Lao Shen. Mereka berbicara tentang masa lalu Arta, tentang peperangan lama yang dikubur dari catatan resmi. "Negeri ini dibangun dari darah para pengkhianat," kata Lao Shen. "Tapi siapa yang disebut pengkhianat, itu tergantung siapa yang menulis sejarah." Radit diam, tapi dalam hatinya tumbuh amarah baru, bukan pada ratu, tapi pada kebohongan yang telah diwariskan turun-temurun. Sementara itu, di Istana Timur, Sora masih hidup, ditangkap oleh Jenderal Mei Ling, panglima perang yang setia pada ratu tapi memiliki ambisi sendiri. Mei Ling tidak segera menghukumnya. "Kau dekat dengan pria itu," katanya datar. "Kau akan membawaku padanya." Sora menolak, tapi Mei Ling tersenyum licik. "Kau pikir dia masih hidup? Aku yakin darah seperti itu tak mudah mati." Dalam tatapan Sora, terlihat ketakutan bercampur keyakinan. Kabar tentang kebangkitan prajurit laki-laki yang memiliki kekuatan misterius mulai menyebar diam-diam di antara klan-klan utara. Sebagian ingin menangkapnya demi hadiah, sebagian lagi percaya dia adalah simbol perubahan. Para bangsawan perempuan di ibu kota mulai resah, takut kehilangan kuasa mereka. Ratu tahu, situasi ini bisa berubah menjadi perang saudara. Maka ia menyiapkan langkah politik besar, mengundang seluruh pemimpin klan untuk bersumpah setia di depan istana.
Radit, yang kini mulai pulih, memutuskan untuk melatih tubuh dan pikirannya kembali. Setiap malam, ia berlatih di bawah hujan, mengayunkan pedang kayu hingga tangannya berdarah. Lao Shen memperhatikannya dari jauh. "Kau bukan hanya ingin bertahan hidup," katanya suatu malam. "Kau ingin membalas dendam." Radit menatap api unggun tanpa menjawab. Dalam pikirannya, hanya satu hal yang terngiang. Jika darahku benar-benar milik pengkhianat, maka biarlah aku jadi pengkhianat terakhir yang menulis ulang sejarah. Di ujung malam, ia memandang arah selatan, ke arah istana yang bercahaya di kejauhan. Cahaya itu seperti bintang, dingin dan jauh. Namun di dadanya, sesuatu berdenyut kuat, seolah menuntun langkahnya untuk kembali. Di antara bayangan hutan dan suara angin, Radit tahu perjalanannya menuju istana bukan lagi sekadar pelarian. Itu panggilan takdir. Di perbatasan barat kerajaan, Jenderal Ruma memandang lembah bersalju dari atas menara batu. Pasukannya setia, tapi moral mulai goyah. Desas-desus tentang lelaki pembawa darah lama menyebar di antara prajurit. Ruma, yang diam-diam pernah bersahabat dengan ayah Radit di masa perang, mulai mencurigai kebenaran di balik rumor itu. Ia menulis surat rahasia kepada Ratu Arta, tapi surat itu tak pernah sampai. Disadap dan diubah isinya oleh tangan-tangan politik di dalam istana, hingga yang sampai justru laporan fitnah bahwa Jenderal Ruma berencana memberontak. Sementara itu di kampung Lao Shen, Radit mulai mendapatkan kembali kekuatan lamanya. Ia kini menjadi sosok yang lebih tenang, tapi tajam. Para veteran mulai menaruh hormat padanya. Mereka menyebutnya anak bayangan, sebab ia muncul tanpa nama dan bergerak tanpa jejak. Lao Shen menasihati, "Kalau kau ingin mengubah dunia, jangan biarkan dunia tahu niatmu." Radit menyadari, untuk menghadapi istana, ia tak hanya butuh kekuatan, tapi juga strategi. Di istana, Sora dipaksa membantu Mei Ling memetakan rute rahasia menuju utara. Mei Ling memiliki ambisi pribadi, bukan sekadar menangkap Radit, tapi menjadikannya alat politik untuk menekan ratu. Dalam malam penuh petir, Mei Ling berbisik di telinga Sora, "Kerajaan ini dibangun di atas kebohongan. Tapi kalau aku yang menguasainya, setidaknya kebohongan itu akan berguna." Saat pasukan Mei Ling bergerak menuju utara, Ratu Arta memanggil penasihat tertuanya, Minsar. "Apakah ini pertanda kebangkitan darah lama?" tanya sang ratu. Minsar menjawab lirih, "Jika dia benar-benar hidup, maka takdir sedang mengulang dirinya, yang mulia." Arta menatap langit dari balkon istana. Ia tampak dingin, tapi ada kilasan rindu dan duka di matanya, perasaan yang tak seorang pun tahu ditujukan kepada siapa. Salju mulai mencair, membuka jalan menuju padang pasir utara. Mei Ling dan pasukannya tiba di tepi lembah tempat Radit bersembunyi. Pertempuran pun tak terelakkan. Hujan panah menghujani hutan, sementara Radit bersama para veteran bertahan mati-matian. Di tengah kekacauan itu, Lao Shen tertembak saat melindungi Radit. Sebelum meninggal, ia berbisik, "Ingat, bukan kekuatan yang akan mengubah negeri ini, tapi kebenaran yang kau bawa." Radit marah. Dalam amarahnya, kekuatan misterius dalam darahnya bangkit. Tubuhnya bersinar merah samar, dan sekali ayunan pedang, puluhan prajurit tumbang. Mei Ling melihatnya dari kejauhan, terpaku antara kagum dan takut. Ia menyadari rumor itu benar, lelaki ini bukan manusia biasa. Namun alih-alih membunuhnya, ia memerintahkan mundur. "Tangkap dia hidup-hidup," ujarnya. "Kita belum tahu berapa harga darah itu di istana." Setelah pertempuran, Radit mengubur Lao Shen di puncak tebing.
Dalam diam ia bersumpah akan mengembalikan nama-nama yang dihapus dari sejarah. Ia memutuskan pergi ke utara lebih jauh, mencari benteng lama tempat ayahnya pernah bertugas. Di sanalah ia berharap menemukan kebenaran tentang asal-muasal dirinya dan rahasia yang disembunyikan Ratu Arta. Di sisi lain, Ruma menerima perintah eksekusi dari istana karena dituduh berkhianat. Ia tahu fitnah itu buatan tangan Mei Ling. Daripada menyerah, ia membakar markasnya sendiri dan kabur menuju perbatasan, bertekad mencari sosok Radit yang disebut-sebut membawa perubahan. Di langit malam yang berwarna tembaga, dua nasib mulai bergerak saling mendekat. Ibu kota mulai memanas. Klan-klan besar perempuan berkumpul, mempersoalkan keputusan ratu yang terlalu fokus pada urusan laki asing dari utara. Beberapa mengusulkan kudeta halus, menggantikan Arta dengan Dewi Perang, seorang jenderal perempuan karismatik bernama Taran. Tapi Ratu Arta tidak buta politik, ia memancing musuhnya keluar dengan pura-pura lemah. Di balik layar, ia menyusun persekutuan baru, mengirim utusan rahasia untuk mencari Radit terlebih dahulu, bahkan sebelum Mei Ling kembali. Di perjalanan, Sora menemukan celah untuk melarikan diri dari pasukan Mei Ling. Ia kabur di tengah badai pasir dan nyaris mati kehausan, hingga akhirnya diselamatkan oleh seorang pria berumur yang memperkenalkan dirinya sebagai Ruma. Ia tidak tahu siapa Sora, tapi merasakan sesuatu yang penting darinya. Dalam percakapan di malam dingin, Sora akhirnya menceritakan segalanya. Ruma terdiam lama, lalu berkata, kalau dia benar anak dari darah itu, maka dunia ini akan terbakar lagi. Di istana, Arta berdiri di depan cermin batu. Ia menyentuh kalung yang telah lama ia sembunyikan, berisi simbol kuno yang sama dengan yang pernah dimiliki ayah Radit. Ia berbisik pelan, aku tidak menyesal membunuhmu waktu itu. Tapi aku menyesal kehilangan anakmu. Di luar, kilat menyambar langit. Arta menatap bayangannya sendiri dengan tatapan kosong, seolah menunggu sesuatu yang telah lama ingin kembali. Beberapa bulan kemudian, Radit tiba di reruntuhan benteng lama di Pegunungan Aras. Di sana ia menemukan catatan perang kuno yang ditulis oleh ayahnya sendiri, kisah tentang pengkhianatan yang sebenarnya bukan pemberontakan, melainkan pembersihan berdarah yang dilakukan oleh Arta sebelum ia naik tahta. Dalam catatan itu tertulis, kami tidak kalah perang. Kami dikorbankan demi sejarah baru. Saat Radit membaca, langit berubah merah senja. Ia tahu, kebenaran ini bisa mengguncang seluruh sistem kerajaan. Tapi ia juga tahu, membawanya ke permukaan berarti perang baru akan pecah. Dalam kebimbangan itu, muncul Ruma dan Sora, membawa kabar buruk, Mei Ling sudah menyeberangi lembah, dan Ratu sendiri akan segera turun tangan. Dunia sedang bersiap menghadapi pertemuan yang tak terhindarkan. Ruma bersujud di hadapan Radit, izinkan aku menjadi pedangmu. Sora menatapnya dengan mata yang penuh air, dan aku akan menjadi suaramu. Radit berdiri di depan api unggun yang menyala, menatap langit malam. Aku bukan dewa, bukan juga penyelamat, katanya perlahan. Tapi kalau darah ini memang milik masa lalu, biarlah kali ini menulis masa depan. Api di depan mereka menyala tinggi. Di kejauhan, cahaya istana tampak seperti bintang jatuh, pertanda badai besar sedang datang. Malam itu angin dari utara membawa aroma logam dan abu. Di dalam benteng Aras, Radit duduk di hadapan meja batu tempat ayahnya dulu menulis strategi perang. Ia membuka gulungan terakhir yang baru ia temukan. Tulisannya samar namun tegas. Jika kau membaca ini, berarti darah lama belum padam. Jangan percaya pada cahaya istana, sebab di balik cahaya itulah gelap bersembunyi. Kata-kata itu berputar di kepalanya sepanjang malam, menyalakan bara dendam yang selama ini ia redam.
Sora yang melihat perubahan dalam diri Radit mulai takut. Ia tahu lelaki itu tengah berperang dengan masa lalunya sendiri. Kalau kebenaran hanya akan membawa perang, apa gunanya? Tanya Sora pelan. Radit tidak menjawab. Ia hanya menatap nyala api unggun, dan dalam cahaya itu wajahnya tampak seperti bayangan dua sosok, seorang anak yang terluka dan prajurit yang siap menuntut balas. Di sisi lain, Mei Ling melapor kepada Ratu Arta. Ia berlutut di ruang singgasana yang diselimuti dupa. Anak itu hidup, katanya. Ratu menatapnya lama tanpa ekspresi. Kalau begitu, bawa dia padaku, hidup atau mati. Mei Ling mengangguk, tapi di matanya ada keraguan yang samar. Ia sudah melihat sendiri kekuatan Radit, dan dalam hatinya muncul rasa hormat yang tak semestinya. Ruma berusaha menahan Radit agar tidak gegabah. Kau tak bisa melawan mereka dengan pedang saja, katanya. Kau butuh rakyat, butuh cerita yang lebih kuat dari kebencian. Radit menatapnya dengan mata yang gelap. Aku tak ingin jadi legenda. Aku hanya ingin dunia berhenti mempermalukan darahku. Namun sebelum subuh tiba, seekor burung elang membawa pesan rahasia ke tangan Sora. Segel lilin berbentuk bunga arta, simbol istana. Surat itu berasal dari seseorang yang menulis singkat. Kalau kau ingin tahu siapa ibumu, datanglah sendirian ke Menara Timur. Sora menuruti isi surat itu. Ia meninggalkan benteng tanpa memberitahu Radit. Di Menara Timur, ia bertemu dengan sosok berjubah hitam, permaisuri tua yang dulu menjadi tangan kanan Ratu Arta. Kau ingin tahu kebenaran? Dengarkan baik-baik, katanya sambil membuka kalung di lehernya. Di dalamnya terdapat setengah liontin yang sama dengan milik Radit. Anak itu bukan siapa-siapa bagi Ratu Arta. Ia adalah anak dari saudara laki-laki Arta yang dibunuh demi perebutan tahta. Sora terdiam. Dunia yang ia kenal runtuh seketika. Berarti semua ini bukan sekadar takdir, tanya Sora. Permaisuri itu menatapnya dengan iba. Takdir hanyalah nama lain dari dosa yang diwariskan. Sebelum ia sempat menanyakan lebih lanjut, sekelompok prajurit Mei Ling menyerbu menara. Pertempuran pecah. Sora terluka dan berhasil melarikan diri, membawa setengah liontin itu sebagai bukti. Sementara itu, Radit terbangun dari mimpi aneh, melihat seorang wanita bermahkota yang menangis di tengah api. Ia sadar sesuatu buruk sedang terjadi. Ia memerintahkan Ruma menyiapkan pasukan untuk bergerak ke timur. Dalam dadanya, ada firasat bahwa masa depannya dan masa lalu istana akan bertemu di satu garis api yang sama. Di istana, Ratu Arta menerima kabar bahwa permaisurinya tewas. Ia menutup matanya perlahan, jadi rahasia itu sudah sampai ke telinga mereka. Ia tahu waktunya hampir tiba. Perang yang ia tunda selama 20 tahun akan meledak lagi. Musim dingin datang lebih cepat dari seharusnya. Di lembah Arta, salju bercampur abu dari desa-desa yang terbakar. Mei Ling memimpin pasukan memburu Radit tanpa ampun. Tapi hatinya goyah. Ia mulai mempertanyakan perintah ratu yang tampak semakin kejam. Apakah ini demi negeri, atau demi menutupi masa lalunya? Batinnya bergema setiap kali darah mengotori pedangnya. Radit dan pasukannya berhasil menembus garis pengepungan, tapi kehilangan banyak orang. Dalam kabut salju, ia melihat Sora yang terluka parah. Gadis itu menyerahkan setengah liontin padanya sebelum pingsan. Saat Radit menyatukannya dengan kalung milik ayahnya, cahaya merah menyala terang, menampakkan lambang kuno yang selama ini disembunyikan kerajaan, simbol keluarga laki-laki yang seharusnya berhak atas tahta. Ruma menatap simbol itu dan berlutut. Yang mulia, katanya dengan suara gemetar.
Tapi Radit menatapnya dingin, "Jangan panggil aku seperti itu. Aku bukan mereka. Aku akan mengganti dunia ini tanpa menjadi bagian dari kebusukannya." Namun kabar tentang simbol itu menyebar cepat. Di istana, Ratu Arta mengeluarkan dekret darurat. Siapapun yang membantu Radit dianggap pengkhianat. Negeri Arta kini resmi berada di ambang perang saudara. Ratu Arta berdiri di aula singgasana, menatap para bangsawan perempuan yang mulai terpecah. Separuh mendukung perang, separuh lagi ingin berdamai dengan anak darah lama. Di tengah tekanan itu, Mei Ling tiba dengan wajah pucat. Ia berlutut tanpa berkata-kata, hanya menyerahkan pedangnya. "Aku gagal, Yang Mulia." Ratu menatapnya lama, lalu berkata lirih, "Kau gagal bukan karena kalah, tapi karena kau mulai punya hati." Setelah itu, Ratu mengurung diri di ruang bawah tanah tempat tersimpan lukisan lama, lukisan ayah Radit dan dirinya saat muda. Ia menyentuh wajah lelaki dalam lukisan itu. "Kau benar," katanya pelan, "aku bisa merebut dunia, tapi tidak bisa menenangkan diriku sendiri." Air mata jatuh di pipinya, dingin seperti batu. Sementara itu, Radit memutuskan bergerak ke selatan, menuju ibu kota. Ia tak ingin berperang, tapi ia tahu tak ada jalan damai tanpa membuka kebenaran di hadapan semua orang. Ruma dan Sora menemaninya, meski keduanya tahu, begitu mereka melangkah ke istana, tak akan ada jalan pulang. Malam itu langit ibu kota berubah merah darah. Pasukan Radit berdiri di depan gerbang timur, menghadapi ribuan prajurit kerajaan. Salju, abu, dan nyala obor bercampur menjadi satu. Di atas menara, Ratu Arta muncul mengenakan baju perang perak, matanya menyala tajam. "Kau datang untuk menghancurkan ibumu sendiri," suaranya menggema. Radit terdiam, pedangnya bergetar di tangan. Semua mata tertuju padanya. Dalam hening yang panjang itu, Radit berkata, "Aku datang bukan untuk menghancurkan. Aku datang untuk mengakhiri kebohongan." Ia maju perlahan, dan langit seolah berhenti bernafas. Pertempuran pun pecah. Pedang bertemu tombak, panah menembus kabut. Mei Ling berbalik melawan pasukan istana, memilih berdiri di sisi Radit. Sora, meski terluka, tetap bertarung di sisinya. Di tengah darah dan api, Ruma membuka jalan menuju singgasana utama. Tapi ketika Radit mencapai tangga terakhir, ia berhadapan langsung dengan Ratu Arta. Mata mereka bertemu, dan waktu seakan berhenti. Dalam tatapan itu, tak ada kebencian, hanya kesedihan yang terlalu dalam untuk diucapkan. "Kau memang anakku," kata Ratu perlahan. "Tapi dunia tidak cukup luas untuk menampung kita berdua." Dini hari itu, kabut bercampur darah. Gerbang timur telah runtuh, pasukan istana dan pemberontak saling menghunus pedang di jalanan ibu kota. Api membakar bendera-bendera Arta yang dulu menjadi simbol kebanggaan. Di tengah kekacauan, Radit berdiri di tangga utama istana, menatap ribuan mayat tanpa suara. Dalam hatinya, tak ada kemenangan, hanya kehampaan yang menelan jiwa. Ruma memerintahkan pasukannya menahan sisa penjaga istana, sementara Sora mencoba menstabilkan rakyat yang panik. Tapi tak ada ketenangan, dari utara datang kabar buruk, dua klan perempuan besar yang dulu setia pada ratu kini berbalik arah dan menyerang tanpa ampun. "Mereka tak lagi peduli siapa yang benar," kata Ruma pahit. "Mereka hanya ingin bertahan." Di dalam aula singgasana, Ratu Arta duduk seorang diri, menatap mahkota peraknya. Ia tahu perang telah lepas kendali. "Inikah akhirnya, Ayah?" gumamnya, seolah berbicara pada arwah masa lalu. Ia menatap cermin di depannya, dan untuk sesaat,
ia melihat bayangan dirinya yang muda, penuh keyakinan dan ambisi. Kini yang tersisa hanya tubuh letih dan tangan yang berlumuran darah. Radit akhirnya masuk ke aula itu. Mereka berdua berdiri, diam dalam jarak hanya beberapa langkah. Tak ada pedang di tangan mereka, hanya dua tatapan yang sama tajam. "Aku tidak datang untuk merebut singgasana," kata Radit. "Aku datang untuk menghentikan darah yang tak pernah berhenti ditumpahkan." Ratu menatapnya lama, lalu berkata lirih, "Kau pikir dunia akan berubah hanya karena niat baikmu?" Ia berdiri, menatap langit-langit istana yang mulai retak akibat ledakan di luar. "Lihatlah, bahkan langit pun menolak kita." Pertempuran belum berhenti. Di luar, Mei Ling menahan barisan pasukan klan utara dengan tombaknya yang terakhir. Darah membasahi baju perangnya, namun tatapan matanya tetap tajam. "Selama aku berdiri, tak ada yang menyentuhnya," katanya, melindungi jalan masuk istana untuk Radit. Rumah ini mundur, tapi Mei Ling tersenyum, seseorang harus tinggal untuk menutup pintu. Sora menemukan dirinya di tengah runtuhan, berusaha membantu warga yang terluka. Namun saat melihat api menyambar ke arah aula singgasana, ia berlari tanpa pikir panjang. Dalam hatinya hanya ada satu nama, Radit. Di dalam aula, percakapan terakhir antara Ratu dan Radit pecah dalam kesunyian yang menggetarkan. "Aku tidak membencimu," kata Radit. "Tapi aku juga tidak bisa mencintai ibu yang menulis sejarah dengan darah anak-anaknya." Ratu menatapnya dalam dan tersenyum tipis. "Mungkin itu hukuman kita, mencintai sesuatu yang tidak bisa diselamatkan." Ledakan besar mengguncang istana. Dinding retak, atap runtuh, dan nyala api melahap tirai-tirai emas. Ratu menatap langit terakhir kali sebelum berkata, "Pergilah. Dunia ini sudah tidak pantas untuk kita." Ia menendang Radit keluar dari jalur reruntuhan, menyelamatkannya, tapi dirinya tertelan oleh api. Radit menjerit tanpa suara. Api menyambar wajahnya, tapi ia terus berjalan keluar membawa pedang dan liontin yang kini bersinar lembut. Langit Arta benar-benar retak. 3 hari setelah istana runtuh, ibu kota Arta menjadi puing. Kabut tebal menutupi langit, hanya suara tangisan dan gemerincing logam yang tersisa. Mei Ling gugur di gerbang, tubuhnya masih menggenggam tombak. Rumah memimpin pengungsian rakyat, sementara Radit berjalan di antara reruntuhan, wajahnya tenang tapi matanya kosong. "Dunia ini harus dibangun ulang," katanya pelan kepada Sora. "Tapi bukan dengan darah. Dengan kejujuran." Namun Sora tahu luka di dalam diri Radit jauh lebih dalam dari yang tampak. Ia telah kehilangan terlalu banyak, ayah, ibu, bahkan dirinya sendiri. Kabar tentang runtuhnya istana menyebar ke seluruh penjuru negeri. Klan-klan perempuan mulai saling menyerang, berebut kekuasaan yang kosong. Negeri Arta berubah menjadi pecahan-pecahan kecil yang saling curiga. Radit mencoba menengahi, tapi semua pihak menganggapnya ancaman. Ruma menyarankan agar Radit mengambil tahta, agar bisa menyatukan negeri kembali. Tapi Radit hanya menatap Cakrawala dan berkata, "Aku bukan raja. Aku hanya bayangan dari perang lama." Beberapa bulan berlalu. Di puncak gunung tertinggi di utara, Radit berdiri di depan 3 batu nisan, ayahnya, Ratu Arta, dan Mei Ling. Di tangannya, liontin keluarga yang kini pecah menjadi 2. Ia meletakkannya di atas tanah, lalu berlutut dalam diam. Hujan turun perlahan, mencuci noda darah dari baju perangnya. Sora mendekat, menaruh jubah di pundaknya. "Apa yang akan kau lakukan sekarang?" tanyanya lembut. Radit menatap lembah yang jauh di bawah sana. "Aku akan menulis sejarah baru,
tanpa darah, tanpa nama-nama besar. Rumah tiba membawa berita, sebagian rakyat mulai membangun desa-desa baru dan menolak tunduk pada sistem matriarki lama. Mereka menyebut negeri itu tanah baru, katanya. Radit tersenyum tipis, mungkin itulah awal yang seharusnya terjadi sejak dulu. Beberapa tahun kemudian, legenda tentang seorang laki-laki yang menolak menjadi raja namun mengubah dunia mulai tersebar. Mereka memanggilnya Dewa Perang tanpa mahkota. Di mata rakyat, ia bukan sosok ilahi, melainkan lambang keberanian untuk melawan sistem yang salah. Radit hidup sederhana di desa utara, mengajar anak-anak berlatih pedang dan membaca. Sora tinggal bersamanya, mencatat kisah perjalanan mereka dalam gulungan bambu. Suatu malam, ketika bintang jatuh menembus langit, Sora bertanya, "Kau tidak menyesal meninggalkan segalanya?" Radit tersenyum samar. Yang kusebut dewa bukan yang disembah, tapi yang mengerti penderitaan manusia. Kamera imajiner menyorot wajahnya di bawah cahaya api unggun, tenang, matang, dan penuh bekas luka. Ia menatap ke arah selatan, tempat istana lama kini hanya tinggal bayangan di balik kabut. Dalam keheningan itu, suara narasi menggema. Dunia tidak butuh dewa yang menang, tapi manusia yang berani memulai dari luka.